Keterlaluan. Kerja buzzer sudah keterlaluan, nggak peduli etika, membuang moral, nggak takut dosa, setiap hari bikin konten untuk menebar fitnah, terus lakukan framing buruk tentang Anies Baswedan. Dan mereka sengaja dibayar memang untuk kerja ini. Kasihan rakyat. Setiap hari mendapat suguhan fitnah. Pagi, siang, sore hingga petang, medsos dibanjiri kampanye hitam. Tanpa menyadari, banyak juga yang terpengaruh. Termasuk mungkin kita semua. Ini bukan soal Anies. Tapi ini soal moral dan etika politik yang sudah benar-benar dirusak dengan tontonan. Yang sudah melampaui batas wajar. Ruang publik berantakan. Logika dan akhlak rakyat terus-menerus dirusak oleh segelintir orang. Yang hanya tahu soal proyek buzzer. Makin menyedihkan bangsa ini, secara kasat mata dan terang benderang. Ada upaya sistemik dan terencana, dan ada upaya keras untuk halangi Anies nyapres. Dan publik sadar akan hal ini. Bagaimana caranya mereka menghadang Anies? Pertama, ganjal Anies melalui partai-partai dengan membujuk partai seperti PKS dan Demokrat masuk koalisi dengan iming-iming menteri atau mendorong kuat koalisi Indonesia Bersatu, sehingga tidak ada kendaraan buat Anies untuk mencalonkan diri sebagai Capres 2024 bagi P3 dan PAN. Mana mungkin mereka tidak dukung Anies? Para kader di bawah dan konstituennya meminta partainya mengusung Anies, bukan yang lain. Mereka sadar, jika tidak ikuti aspirasi konstituen, suara partai akan habis. Pertanyaannya, mengapa mereka bikin koalisi Indonesia Bersatu? Diduga kuat ada pihak yang menekan. Kasihan dua partai ini, seperti akan dijadikan tumbal untuk sebuah arogansi. Kedua, cari terus kesalahan Anies sampai bisa jadi tersangka. Satu saja kesalahan didapat, ini akan jadi jurus pamungkas untuk menghentikan Anies nyapres. Jika ini benar-benar dipaksakan, kita tidak tahu bagaimana nasib perpolitikan di Indonesia ke depan. Wajah demokrasi akan semakin gelap. Siapa yang kuat akan semakin leluasa berbuat semaunya, negeri ini akan berjalan semakin menyimpang. Ketiga, hajar Anies di media, buat opini bahwa Anies berbahaya. Framing bahwa pendukung Anies itu bekas partai khilafah dan bekas napi teroris. Dan pendukung Anies itu radikal. Mereka sebarkan terus ke publik untuk pengaruhi banyak orang. Kata Anies, tunjukkan satu saja kebijakan Anies yang intoleran, radikal, dan diskriminatif. Satu saja. Kalau Anda nggak bisa buktikan, kenapa Anda masih terus menuduh? Kenapa Anda masih ikut viralkan fitnah itu? 3 strategi yang kasar, kontra demokrasi, dan cenderung kejam ini sepertinya akan terus dilakukan. Untuk memastikan Anies tidak bisa nyapres, ini adalah cara-cara yang tidak elegan, kasar dan merusak demokrasi. Kenapa ini semua dilakukan? Karena Anies diyakini potensial menang di Pilpres tahun 2024. Kalau nggak potensial menang, nggak akan ada pihak-pihak yang kerja keras untuk jegal Anies. Kenapa takut kalau Anies jadi presiden? Karena bisnis oligarki terancam. Hanya itu jawabannya. Bukan negara yang terancam. Oligarki yang terancam. Kenapa terancam? Karena banyak dari bisnis mereka yang melanggar dan menabrak aturan. Pahamkah Anda? Selama Anies menjadi gubernur, adakah kerugian oligarki atas kebijakan Anies? Jawabnya, banyak. Simpel cara membuktikan jawaban ini. Selama Anies menjadi gubernur Jakarta, adakah kerugian negara akibat kebijakan Anies? Jawabnya, tidak ada. Anda ingatkah tentang pulau reklamasi yang disegel? Anda ingatkah Alexis yang ditutup? Atau Anda ingat kepengurusan apartemen yang diambil dari pengembang dan diserahkan ke penghuni yang notabene rakyat kecil? Atau Anda ingatkah bahwa air bersih yang diambil oleh PT Pamjaya dari penguasaan oligarki selama puluhan tahun, kemudian disubsidikan hingga 80% ke rakyat? Itu semua untuk siapa? Rakyat. Dan tentu,
Itu merugikan oligarki. Anies pasang badan dan ambil risiko. Anies harus berhadapan-hadapan langsung dengan mereka. Anies harus menghadapi pihak-pihak yang punya komitmen dengan mereka. Demi siapa? Demi Anda yang masih sadar sebagai rakyat. Kalau mau aman, Anies akan lebih aman jika mau terima kompromi dengan mereka. Terima suap ratusan miliar hingga triliunan. Tapi tidak. Anies memilih untuk selamatkan negara ini. Anies memilih berada bersama rakyat. Akibatnya, dia harus ambil semua risiko ini sendirian. Sekali lagi, ini bukan tentang Anies. Ini tentang siapa yang masih peduli terhadap negara ini. Tentang siapa yang berani ambil risiko untuk menghadapi siapa saja yang berupaya merusak dan membahayakan negara ini. Ini soal patriotisme dan nasionalisme. Ini soal keberpihakan siapa kepada siapa. Dengan fakta ini, Anda masih mau bilang Anies membahayakan negara? Kalau begitu, sepertinya Anda perlu ke dokter penyakit jiwa.